Aku kapok, Dinda. Aku mau serius lah sekarang ini. Serius? Sama siapa ya? Ya sama Adinda dong. Ih, geli dengernya tahu. Gak usah ngomong gitu ah, merinding tahu. Aku serius, Adinda. Mau kan? Mau apaan? Pacaran dong. Ih, baru aja kenal, main tembak aja. Sorry ya, kayak segampang itu. Aduh, yaudah sebentar. Ini ada mantan nelpon nih. Ya udah angkat aja. Halo. Coki, aku kecelakaan, Cok. Tolong aku. Apa? Kecelakaan? Iya, Di mana? Ini dekat rumahku, Cok. Mobilku diserempet motor. Aduh, mobilku penyok pintunya. Cepat kemari, bantu aku ya, Cok. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Hah? Kamu berharap aku celaka juga? Motor yang nabrak aku juga rusak. Dia minta ganti rugi. Aku harus gimana ini? Kesini dong. Aku share lokasinya ya. Cepet datang. Tapi sorry nih, aku nggak bisa datang. Aku ada urusan yang nggak bisa diganggu nih. Coki, kok kamu gitu sih? Kita kan udah bukan siapa-siapa kan. Kenapa harus aku yang beresin soal mobil kamu sih? Sorry ya, aku lagi sibuk. Aduh, Coki. Ada apa? Siapa yang kecelakaan? Nggak penting. Cuma suruh ngurusin mobil yang penyok. Males banget. Itu mantan loh. Masa minta tolong gak digubris? Ya namanya juga mantan. Itu kan masa lalu. Cuek aja. Ih, tega ih. Kalau sama Dinda, aku nggak akan tega dong. Itu pesanan kita udah datang. Kita makan dulu ya. Udah lapar banget nih. Van, besok aku dan Kak Amanda mau bicara sama Mama. Mau ngajak Mama ke rumah sakit buat berobat. Apapun alasannya, kami akan bawa Mama berobat. Bagus dong Mas. Seharusnya kan emang kayak gitu. Gak ada gunanya kita pura-pura gak tahu dan membiarkan ini berlarut-larut. Tapi besok bisa kan Fanny juga datang? Kok Iya. Fanny harus datang Mas? Iya, untuk bantu rayu Mama supaya keras kepalanya. Loh, Mas Ben dan Kak Manda itu kan anaknya. Ya pasti bisa lah ngajak ngomong tante. Tante udah gak keras kepala kok Mas. Tadi siang ya, Tante udah bilang sama aku. Tante mau kuatin hatinya untuk operasi. Ya tapi aku gak yakin. Kenapa gak yakin? Ya karena aku kenal Mama, Van. Tolonglah aku, Van. Aku pikir kalau ada Fanny, Mama kan lebih mudah diajak ngomong. Ih, Mas Ben aneh deh. Aku tuh siapa sih Mas? Aku bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa. Tapi Fanny seorang yang lebih spesial dibandingkan anak-anaknya. Ya nggak mungkin lah. Aku kenal tante itu baru sebulan ini loh. Mana bisa jadi spesial, ada-ada aja. Ya buktinya, Mama cerita soal penyakitnya sama Fanny, bukan sama aku dan Kak Manda. Padahal kami anak-anaknya. Ih, kok jadi baper sih? Mas Ben berharap apa kalau Fanny datang emangnya? Berharap apa ya? Gini deh. Apa kita ceritanya udah putus terus nyambung lagi ya Mas ya? Enggak. Bukan gitu, bukan. Oh, jadi nggak berharap gitu ya? Bukan. Ya bukan gitu. Terus? Ya ceritanya ya gini. Ayo. Mandi keringet lagi tuh. Nih tisu. Oh iya, makasih ya. Aduh. Mas Ben lucu amat sih. Makasih ya, Hen. Sorry, ngerepotin. Ya, nggak apa-apa. Yang penting, mobil udah dibawa ke bengkel, urusan motor yang nabrak beres. Jadi kamu bisa pulang. Aduh, kalau nggak ada elu, gue pasti bingung setengah mati. Tadi gue panik, Hen. Gue telepon Cecil. Ternyata dia lagi sakit, demam. Gak bisa bangun dari tempat tidur. Terus gue telepon Coki, malah ditutup teleponnya. Untung lu bisa dihubungin. Ya, kebetulan aja aku lagi jalan mau pulang. Kalau udah sampai rumah, ya sulit lagi aku pergi.
Gue kesel banget sama si Coki. Terlalu banget sih itu orang. Lah kok bisa kesel begitu? Masa dia nggak mau tolongin gue, Hen? Duh, gue tuh tadi lagi panik banget, Hen. Baru kali ini gue kecelakaan kayak gini. Udah gitu, yang punya motor malah marah-marah, minta ganti rugi. Padahal kan dia yang salah. Tapi dia itu udah mantan loh, Nit. Coki? Iya. Hak dia buat nolak, ya kan? Lah, lu aja mau nolongin gue. Padahal kan cuma temen. Ya beda dong, Nit. Mantan pasti ada sakit hatinya. Apalagi putus dengan emosi. Salah sendiri lu yang putusin dia kan? Setelah kejadian hari ini, gue gak nyesel putusin dia. Ternyata dia gitu ya orangnya. Ya udahlah. Kalau gitu memang harus kesel. Harusnya kamu bersyukur. Nah, semoga kamu bisa belajar, Nit. Cinta itu suci. Cinta itu bukan permainan. Cinta itu perasaan. Iya, gue ngerti. Gue emang banyak salah. Gak seharusnya gue memperlakukan Ben kayak gitu. Sekarang gue kayak kena karma. Gue belajar banget ini, Hen. Tapi ya udahlah ya, udahlah. Masa mau terus-terusan ngobrol di pinggir jalan begini sih? Iya. Yuk aku antar kamu pulang. Duh, makasih ya, Hen. Sorry banget ya ngerepotin. Oke. Jadi, Vania berhasil membujuk mama kamu, Ben? Sepertinya gitu. Kemarin malam Vania bilang mama sudah mau dioperasi, menghadapi segala risikonya. Ajaib. Kok bisa ya Vania begitu berpengaruh sama mama kamu? Ini satu tanda nih, Ben. Tanda apa lagi? Jalan mulus menuju masa depan. Maksudnya? Vania kandidat nomor 1 buat calon istri Ben, ya kan? Gak sesimpel itu, Hen. Lah, mau gimana lagi? Masih mau berharap sama Cecil? Hen, aku masih sakit hati ketika tahu aku ini cuma dijadikan taruhan dan permainan. Tapi Vania kan gak pernah mempermainkan kamu kan? Dia jadi pacar sewaan. Tapi tanpa sepengetahuan kamu, dia makin deket sama mama kamu. Apalagi kalau bukan berjodoh, coba. Entahlah, aku gak mikir itu. Aku cuma mikirin mama sekarang ini. Bentar, Vania telepon, Hen. Ya angkat dong. Kok grogi gitu? Halo? Halo, Mas Ben. Ini aku datang ke rumah tante. Iya. Aku tuh ketuk-ketuk pintu rumah tapi nggak ada jawaban. Apa tante lagi pergi ya, Mas ya? Harusnya enggak. Tadi pagi mama bilang mau tiduran. Kepalanya sakit. Aduh, Mas Ben bisa pulang nggak ya? Aku khawatir nih. Pulang? Kita harus lihat, Mas. Kalau tante pergi sih ya nggak apa-apa. Tapi aku telepon dari tadi tuh nggak diangkat-angkat, Mas. Aku jadi khawatir. Iya deh, ya. Bentar. Aku izin pulang dulu ya. Cepetan ya, Mas ya. Cepetan. Aku tunggu di depan rumah ya, Mas ya. Iya, sebentar. Oke, sebentar. Kenapa, Ben? Vania ke rumah. Tapi nggak ada yang bukain pintu. Padahal harusnya mama di rumah. Waduh, harus cepet-cepet pulang, Ben. Lihat ya, takutnya ada apa-apa loh, Ben. Iya, Hen, iya. Aku izin dulu. Mama? Gak ada jawaban. Apa tante pergi ya, Mas ya? Atau di kamarnya kali ya? Yuk kita ke kamarnya aja. Ayo. Mama lagi apa, Ma? Ben. Mama kenapa? Apa gak dengar kalau ada yang ketuk-ketuk pintu dari tadi? Kamu udah sarapan kan? Ma, ini udah jam 2 siang. Oh, kamu gak kerja? Ini hari Minggu kan? Ma, ini hari Rabu. Mama kenapa? Tante udah makan? Manda? Lah, kamu gak kerja juga nih? Ini Vania, Tante. Vania. Masa Tante gak kenal? Vania? Oh, Van, sama siapa kamu kesini? Tante, dari tadi Fani ketuk pintu, tapi nggak ada yang buka. Fani takut ada apa-apa sama Tante, jadi Fani panggil Mas Ben deh.
Tahunya tante lagi duduk di kamar. Tante kenapa? Sakit kepalanya? Enggak. Tante lagi baca. Baca apa, Ma? Mama gak pegang apa-apa kok. Tante udah makan belum? Makan? Udah belum ya? Lupa. Pasti belum makan. Kita makan yuk tante yuk. Fanny temenin tante makan ya. Ya, Fanny temenin tante ya. Iya, pasti. Yuk, tante bisa bangun kan? Bisa. Sini. Tante sehat kok. Sini Fanny pegangin. Mana sandal tante? Gimana Mama Ben? Tidur. Ada Fania yang jagain kok, Kak. Aku tuh gak nyangka loh Mama bisa drop begitu cepat kayak gini. Ya, aku juga kaget sih, Kak. Kalau tadi siang gak ditelepon Fani, aku gak akan tahu Mama tiba-tiba linglung. Tapi tadi waktu makan kelihatannya sih udah normal lagi. Mama seperti yang ya biasa aja. Tapi ini tuh gejala gak baik loh Ben. Mesti secepatnya diperiksa nih. Tadi tuh di jalan ya, aku coba kontak dokter. Untung dia masih mau kasih waktu loh. Malam nanti kita harus bawa Mama ke tempat prakteknya, bisa? Tapi apa Mama mau? Ya harus mau lah. Kita harus bujuk Mama. Ya? Kayaknya Mama cuma mau dengar Fania. Apa kita minta Fania aja gitu yang bujukin Mama? Iya, boleh aja sih. Tapi kan kita juga harus ngomong loh Ben. Kan kita anaknya. Masa diam aja? Iya sih. Kak, tuh Fania keluar. Van, Ya Kak? gimana Mama? Tidur? Iya, tidur. Duduk deh Van. Ya. Ada yang mau kita obrolin. Iya Kak. Gini, kayaknya kan penyakit Mama itu semakin berat ya. Gak biasanya loh Mama sampai gak dengar apa-apa itu. Sampai gak tahu ada yang ketuk pintu segala. Iya sih Kak. Padahal ya Fanny tuh hampir setengah jam loh Kak ketuk-ketuk pintu dan jendela. Tuh kan. Teriak-teriak juga. Akhirnya karena takut ya Fanny telepon Mas Ben deh. Beberapa waktu belakangan ini Mama memang sering linglung Van. Kata Ben tuh pernah loh sampai gak tahu di mana dapur. Iya Kak. Ini tante tuh harus segera dioperasi loh. Fanny khawatir ini bakalan tambah parah. Tadi ya sebelum tidur tante ngeluh. Kepalanya sakit. Kayak ada yang tusuk-tusuk gitu katanya. Terus tangan kirinya kerasa lemah Kak. Gak bisa pegang apa-apa. Aduh, malam ini nih harus kita bawa ke dokter. Iya Kak, sebaiknya sih gitu. Van, aku tuh khawatir Mama gak mau dibawa ke dokter. Pasti mau lah Mas. Kemarin ya tante itu bicara banyak sama Fanny. Fanny rasa sih dia harus menyerah dan memberanikan diri gitu buat dioperasi. Ya walau takut hasilnya gak bagus, ya tapi gak ada jalan lain. Jadi Mama itu bilang mau dioperasi gitu. Tante sih bilang gitu sama Fanny Kak. Oh, ya baguslah kalau gitu. Kalau Mama udah bangun, aku akan bicara pelan-pelan deh sama Mama. Fanny sibuk gak? Enggak, kenapa Kak? Bisa tunggu sampai Mama bangun gak? Bisa Kak, bisa. Makasih ya Van. Ya Kak. Tante panggil Fanny. Iya, duduk sini Van. Tante mau ngomong. Iya Tante. Tadi Amanda dan Ben ngomong sama Tante. Malam ini mereka akan bawa Tante ke dokter. Tapi Tante gak mau Kenapa Tante gak mau? Ya karena Tante merasa gak ada gunanya lagi. Tante jangan gitu dong. Semua ingin Tante bisa sehat lagi, bisa sembuh, bisa. Van, umur Tante sudah gak lama lagi. Tante jangan bilang gitu Tante. Van, Tante tahu semuanya sudah terlambat. Tante tidak ingin mati di meja operasi. Tante harus semangat. Sudahlah, gak usah berusaha ngebohongi Tante.
dan juga membohongi dirimu sendiri. Fania, Ya, bantu tante ya. apa yang bisa Fani bantu tante? Bersandiwara sekali lagi untuk tante. Tante, Tante ingin mengakhiri hidup ini dengan senyuman. Biarkan hati tante merasa lega dan bahagia. Waktu itu tante sudah pernah bilang sama Fani kan? Biarlah tante melihat Fani dan Ben seperti pasangan kekasih. Biarkan tante merasa yakin bahwa itu adalah kenyataan. tante. Jangan tolak keinginan tante ini, Van. Buat apa kalau hanya sandiwara, tante? Buat apa kita membohongi diri sendiri? Emangnya tante hanya ingin kebahagiaan yang palsu? Itu sudah lebih cukup bagi tante. Enggak, tante. Fani udah ngalamin sendiri. Selama Fani kerja dengan menjadi pacar sewaan, Fani dapat apa? Kebahagiaan. Ya? Ya mungkin benar. Fani senyum, Fani ketawa, Fani merasa disayang. Tapi kemudian semua itu berlalu tanpa kesan, tante. Enggak, tante, enggak. Kita tidak perlu hidup dalam kepura-puraan. Kenapa sih tante pengen yang seperti itu? Karena tante gak sempat melihat Ben bahagia, Van. Siapa yang bilang Mas Ben gak bahagia, tante? Apa karena belum punya pacar? Tante pikir Mas Ben menderita? Kemarin malam ya, Tan, Mas Ben ngomong banyak sama Fania. Oh ya? Mas Ben, selama ini tuh dia ngerasa bahagia, tante. Tahu karena apa? Karena Mas Ben punya seorang mama yang sangat luar biasa. Mama yang hebat. Ben bilang begitu, Van? Iya. Tapi Ben punya masa lalu yang buruk tentang mamanya. Enggak, tante. Ya mungkin itu tetap menjadi luka batin Mas Ben. Tapi percayalah, tante. Mas Ben belum punya pacar itu bukan karena masa lalunya. Mas Ben gak takut berkeluarga, Tan. Bener begitu, Van? Iya. Maka dari itu, tante, hiduplah lebih panjang ya. Tante ya. Iya. Tante akan melihat semuanya. Fania minta, jadilah tante yang kuat seperti yang Fani kenal selama ini. Ya, Fani yakin tante pasti bisa. Mau kan tante berjuang? Demi Kamanda, demi Mas Ben, dan demi Fani juga, tante. Ya. Fani, kenapa tante selalu merasa kalah kalau ngomong sama Fani? Ya sudah, tante akan turuti semua kata-kata Fani. Makasih ya, tante ya. Makasih. Tante harus jadi mama Fania untuk selamanya. Selama mungkin, tante. Sampai Fani tua nanti dan keriput. Ya, tante harus janji. Tante gak boleh ingkar sama Fani. Iya, Van. Akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik untuk tante. Doa kami didengarkan Tuhan. Operasi berjalan lancar. Dokter berhasil mengangkat tumor yang menempel di otaknya. Tuhan ternyata baik. Tumor itu bukan tumor ganas. Berbulan-bulan kemudian,
Tante bisa melewati masa sakitnya dengan penuh perjuangan. Aku gembira dan tak sehari pun aku melewatkan waktuku untuk selalu ada di samping Tante. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pemberianmu untukku. Aku punya seorang mama yang kurindukan sepanjang hidupku.